Tuhan, kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Karena Engkau begitu baik. Karuniakan kepada kami Tuhan, roh pengertian, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dipuji-puji. Terima kasih Bapak. Mari Tuhan Roh Kudus Engkau yang berkarya dalam hidup kami, supaya nama-Mu dimuliakan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa saudara disiapkan. Rasul Paulus menyiapkan bahwa tiap-tiap orang Kristen itu adalah sebagai calon pengantin perempuan Yesus. Sehingga kerap kali orang-orang Kristen ini salah mengerti, saudara. Pikirnya setiap pribadi itu adalah calon pengantin. Jujur, waktu saudara dengar ayat ini atau saudara sedang membaca ayat ini, pada waktu saudara mendengar atau membaca ayat ini, saudara kira saudara ini jadi calon pengantinnya enggak? Hah? Ya. Oh, jadi istrinya Yesus banyak nanti ya. Loh, betul enggak? Hah? Karena saudara enggak ngerti. Ayo, sekarang saya bukakan Alkitab. Nah, saudara nanti sama saya baca sama-sama ya toh. Soalnya supaya kita ngerti menempatkan situasi kedudukan kita benar di tempatnya. Jadi kalau calonnya pengantin itu banyak, istrinya banyak toh, makanya ribut terus. Loh, benar enggak? Salomo istrinya 1000. Ribut semua. Daud istrinya banyak ribut. Karena apa? Saudara enggak ngerti. Maka dari itu coba, sebetulnya pengantinnya Yesus itu siapa toh? Hah? Nah, ayo baca nanti dulu. Makanya saya selalu katakan kepada saudara, baca Alkitab, baca sendiri, jangan ikut-ikutan. Masuk surga itu tidak gandeng-gandengan. Makanya saudara itu harus ngikut harus baca Alkitab. Kerap kali itu orang cuma maunya apa? Maunya ikut aja. Coba baca di Wahyu. Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal 21 ayat 9. Mulai ayat yang ke-9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi yang mau ditunjukkan siapa? Mempelai. Nah, terus baca nomor 10.
Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahaya yang sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata jaspis jernih seperti kristal, dan temboknya tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan dia tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah, jadi sebetulnya kemantennya itu siapa? Ayo, kamu atau kota Yerusalem? Bukan saya loh yang ngomong, Alkitab. Ya toh? Nah, maka dari sebabnya apa saudara? Kenapa Rasul Paulus berkata saudara dan saya disiapkan seperti apa? Pengantin? Sebabnya Yerusalem baru itu pengantinnya, penghuninya siapa? Kamu. Tapi bukan kamu kemantennya. Makanya kemantennya kalau kamu bilang, aku calon pengantinnya Yesus, aku tunangannya Yesus, aku tunangannya Yesus, ribut terus. Bersaing soalnya. Ya toh? Ternyata satu laki-laki punya istri 5, bersaing enggak? Ribut terus enggak? Lalu punya anaknya ribut enggak? Rebutan enggak? Nah iya, sebab salah. Tapi kalau saudara ngerti, jelas saudara enggak salah. Sebabnya apa? Saudara dan saya adalah anggota tubuh Kristus. Itu persis seperti pengantin ini, ngerti enggak? Saudara dan saya anggota, jadi bukan tubuhnya Kristus, tapi bagian kecil dari tubuhnya Kristus. Jadi contohnya begini, pengantinnya ini Yerusalem baru, ya toh? Saudara dan saya penghuninya. Nah, saudara dan saya itu tubuh anggota tubuh Kristus. Sebagai apa? Sebagai apa? Sel. Jadi kamu satu-satu ini satu sel daripada tubuhnya Yesus. Jangan kebesaran perasaan. Karena merasa aku anggota Kristus, jadi kamu tangannya, sini kakinya, lah ribut terus. Tapi kalau kamu sel, kamu bagian kecil daripada tubuhnya Yesus. Nah, ini yang benar. Kenapa? Kalau sel ini nanti salah tumbuhnya, jadi sel kanker. Kanker itu tumbuhnya bukan dari anggota, terus ini kankeran semua. Bukan, dari satu sel. Nah, gereja ribut dari satu orang. Masuk gereja sama gereja, ayo berkelahi, enggak toh. Paling dimulai dari apa? Satu, siapa? Loh, jangan nunjuk pendeta. Itu nakal namanya. Jangan nunjuk pendeta. Pasti anggota gereja, pendetanya ketularan kanker. Loh, masalahnya di situ. Jarang, pendeta yang ribut itu jarang. Kenapa? Pasti dimulai anggota. Kenapa? Karena anggotanya itu gendut. Kantongnya penuh. Ya, lalu kesinggung. Pindah ke gereja lain, pendetanya kena. Karena kantongnya jadi kempes. Jadi sebetulnya yang kena kanker siapa? Anggotanya apa pendeta? Nah, ini masalahnya, saudara. Maka dari itu kita harus belajar.
Kalau saudara dan saya mau menjadi anggota tubuh Kristus, sel Kristus, tiap-tiap sel tumbuh dengan benar, pasti tubuh Kristus akan sempurna. Jadi jangan bilang gereja itu harus nggak bisa, saudara. Karena apa? Gereja itu terdiri dari anggota. Dan sel itu yang menjadi penyebab. Makanya Kristus berkata, Tuhan Yesus, jalan ke surga itu sempit. Bisa rombongan atau satu-satu? Hah? Ayo. Kok tahu kamu? Ayo, taunya dari mana? Sempit, nah. Kalau saudara tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan tahu. Jalan ke surga itu sempit, saudara. Kanan kirinya jurang. Jangan kira enak. Saya ngalami, istri saya ngalami. Dan ngalami, makanya saya berkata, kalau saudara menjadi orang Kristen, kalau saudara cuma belajar teori, saudara rugi. Kenapa? Loh, ini saya ceritakan, ini kejadian sungguh. Seorang anak Tuhan di Surabaya, pada waktu dia anaknya gadis satu-satunya itu, kelas 3 SMA, tahu-tahu sekolah mati. Di sekolah mati. Tidak ada penyakit apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak jatuh, tidak kesenggol, mati tahu-tahu. Nah, ayah ini merasa kehilangan seorang gadis, anaknya ini yang sudah SMA kelas 3, tidak bisa terima. Dia nangis, terus akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, bilang gini, Tuhan, aku tidak nyalain engkau, wong mati hidup itu di dalam tangan Tuhan, betul? Tapi aku kepengen ketemu sama anakku. Nah, saudara, dan dia sakit karena sedihnya sakit, akhirnya dia minta pada Tuhan sungguh-sungguh ditemui Tuhan Yesus. Ini orang kerap kali ketemu saya, tapi sekarang sudah pulang, sudah ke surga. Terus dia berkata, Tuhan Yesus datang. Kamarnya itu terang luar biasa, terus Tuhan Yesus muncul. Tuhan berkata, kamu kepengen ketemu anakmu? Ya. Ya Tuhan, ayo ikut saudara. Tapi ternyata sebelum dibawa ke surga, dibawa dulu ke alam maut. Nah, alam maut tuh tempatnya di mana coba? Hah? Wah, itu jawabnya neraka. Kok seolah-olah kamu tahu neraka kayak apa? Saudara tahu, neraka itu sekarang ini belum ada. Yang ada itu di alam maut, Hades. Jadi nerakanya belum. Neraka itu nanti disediakan untuk setan dan pengikutnya itu nanti setelah pengadilan akhir. Sekarang belum. Nah, saudara tahu, Hades itu, alam maut itu di tengah-tengah bumi ini. Kalau surga itu di angkasa, ya. Tapi kalau alam maut itu di tengah-tengah bumi ini. Nah, itu orang itu dibawa sama Tuhan masuk terowongan, gelap sekali. Nah, dia bilang, Tuhan, dong aku kepengen ketemu anakku di surga, kok malah bawa masuk terowongan yang gelap gini. Tuhan berkata apa? Jalan-jalan dulu. Selama di dalam dunia, Tuhan Yesus itu tidak pernah ketawa. Percaya? Baca Alkitab. Tidak ada Yesus ketawa. Tidak ada. Bacaan Alkitab. Tapi sekarang di surga Tuhan Yesus itu suka sekali ketawa. Dan ternyata Tuhan itu suka humor. Loh, suka sekali Tuhan itu. Suka bikin ketegangan lagi. Nah itu. Tuhan itu waduh. Nah, ini orang ngalami dibawa ke terowongan itu. Saudara kira kami tidak ngalami? Kami ngalami. Istri saya ngalami. Dibawa ke alam maut. Ditunjukkan semua. Sebab istri saya sudah 3 kali mau mati, tidak jadi mati, tidak jadi. Jadi dia
kerap kali jalan-jalan, saudara. Saya sendiri terus terang dibawa Tuhan ke surga itu sudah 3-4 kali. Nah, maka dari itu, saudara, dia bawa masuk terowongan, masuk ke tempat alam maut. Nah, di alam maut itu, saudara tahu Tuhan Yesus ngomong gini, aku mau nunjukin kamu di ruangan itu, jadi alam maut itu kerajaan setan, pembagiannya itu hampir sama di surga. Jadi setan itu kepingin jadi seperti Allah. Jadi dia diusir dari sana, bikin kerajaan di tengah-tengah bumi. Yang pembagiannya persis di surga. Jadi di alam maut tuh ada juga tempat yang penyiksaannya itu, gelapnya itu tidak begitu pekat. Yang paling dalam itu paling pekat. Jadi itu juga tingkat-tingkat, saudara. Dan ada api, penyiksaan, ada segala macam itu. Nah, itu tingkatan. Nah, maka dari itu, ini orang dibawa, lalu Tuhan berkata, di tingkatan yang tidak paling pekat. Tidak paling pekat. Jadi, di ruangan yang agak baik itu, Tuhan bilang, di ruangan itu ada pendeta sama jemaatnya. Nah, lalu dia bilang, Tuhan, pendeta sama jemaatnya. Iya. Kamu masuk sama aku, nanti dengerin omongan mereka dan tingkah laku mereka. Nah, dia dibawa sama Tuhan masuk situ. Saudara tahu, pendetanya itu bajunya dicariin, sobek-sobek, dipukulin sama jemaatnya. Lalu dia dengar sendiri ngomong gini jemaatnya, Pak pendeta, aku itu ikut kamu ke gerejamu, itu ikut kamu kan mau masuk surga toh. Nah kok kamu bawa aku ke sini itu bagaimana toh? Lalu dia bilang, pendetanya ngejawab begini, aku sendiri nggak tahu jalannya. Loh, kamu nggak tahu jalannya kok jadi pendeta? Lalu dia berkata, aku diajar sama dosenku ya begitu. Saudara tahu? Jadi itu adalah orang yang ikutan, saudara. Mengapa? Karena mereka tidak mau membaca Alkitab sendiri. Banyak anak-anak Tuhan orang Kristen sudah bertobat, sudah. Dia punya anggapan pendeta lebih tahu. Jadi dia tidak usah baca. Dengar aja, dengar pokoknya omongan pendeta. Ya, karena lebih pintar, lebih mengerti, lebih anu. Tuhan berkata apa? Terkutuk orang yang berharap kepada manusia. Dan pendeta tidak bisa membawa saudara ke surga. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus jalannya. Nah, kalau saudara dan saya tidak mengenal Yesus secara pribadi, dan saudara sebagai calon pengantin, bagian dari calon pengantin, penghuni Yerusalem baru, dan saudara merupakan salah satu bagian sel, dan saudara tidak menduduki posisimu, maka engkau akan liar. Dan kalau sel itu liar, jadi sel kanker. Maka dari itu saudara, kalau engkau menjadi anak Tuhan, baca Alkitab. Hanya dua yang bisa menuntun saudara dan saya sampai ke surga. Baca firman, menjadi pelaku firman, dan pimpinan Roh Al-Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus saudara tidak sampai. Mengapa? Sebab tidak ada orang yang bisa mengartikan dan mengerti firman tanpa Roh Kudus. Kalau firman ditafsirkan menurut pendapat sendiri, maka menjadi jerat sehingga dia tidak bisa mengenal kebenaran Allah
yang sesungguhnya. Mereka akan mengenal firman itu menurut kebenarannya sendiri. Seperti orang apa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Orang ahli Taurat dan orang Farisi itu dia ahli Taurat, ahli belajar firman. Tapi pada waktu Yesus hadir, dia tidak bisa percaya itu Yesus, betul? Sama dengan orang Kristen zaman sekarang, saudara. Yesus sudah berkata, aku utus Roh Kudus. Tapi banyak gereja yang tidak percaya akan Roh Kudus. Percaya Roh Kudus, tapi manifest-manifestnya itu, oh itu tidak perlu. Ini omongan saya dengar sendiri. Seorang pendeta berkata begini. Kesembuhan, usir setan, mujizat itu zaman dulu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Pendeta yang ngomong. Itu nanti tempatnya di mana? Persis kayak pendeta sing gitu. Ngerti saudara? Karena apa? Karena tidak mengalami sendiri. Makanya pada waktu umur 12, pada waktu saya berumur 12, saya sebetulnya tidak mau jadi orang Kristen. Mengapa? Karena nenek, kakek saya pendeta. Ayah saya pengkhotbah. Meskipun pengusaha, saya digari turunan dari orang-orang pendiri gereja GKMI di Jepara. Dan saya sampai sekarang, saudara, jangan kira bahwa saya orang Pantekosta, Betel, Baptis, enggak. Saya tetap pergi gereja GKI, Protestan. Tapi kenapa saya bisa kenal Roh Kudus? Mengapa saya kenal Yesus secara pribadi? Karena pada waktu umur 12 saya ditemui Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata begini, ikut aku, jadi hambaku. Kalau saudara ditemui Tuhan Yesus itu langsung saudara mesti bisa gini, ya. Siapa bilang? Makanya saya bilang kalau saudara tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan percaya. Saya ditanya Tuhan begitu, saya bantah Tuhan. Saya bilang begini, apa? Jadi pengikutmu. Tuh lihat tuh, engkong saya. Itu lihat tuh hamba-hamba Tuhan, munafik saya bilang. Sebab kalau di mimbar ngomongnya apa? Kasihlah, kasihi. Jalan aja istrinya kesandung, matamu di mana? Betul tak? Banyak di sini orang Kristen jujur aja lah. Banyak orang Kristen tadi si Hanian doa toh. Yang penting tuh motivasi memberi. Ya dah. Saya yakin saudara itu tidak ada yang motivasi memberi baik itu tidak bisa. Kalau saudara tidak ngalami sendiri. Sebabnya apa? Saudara akan memberi kalau saudara lebih. Mana ada orang memberi dengan kekurangannya. Aku sendiri tidak kekurangan kok. Apalagi suruh ngasih perpuluhan. Wong tidak cukup kok malah suruh ngasih. Betul tidak? Hah? Ayo jujur. Meskipun kamu dihimbau kayak gitu. Ayo berinya paling-paling berapa? Ya dah. Ada yang memberi $50. Ada? $1. Saya juga begitu. Dulu. Nah, beda. Belum selesai saya ngomong, kamu sudah ngomong. Kenapa saudara? Sebab saya mengenal diri saya sendiri. Manusia tidak ada yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Ngerti enggak? Tapi sejak saya mengenal akan Alkitab dan mengenal akan pimpinan Roh Kudus. Tidak berani saudara, tidak bisa. Kenapa? Segala sesuatu saya tanya.
Tuhan saya beri berapa? Dan saya ngalami. Tuhan ngajar saya sebab saya dulu ini orang yang salah satu orang yang punya kelemahan nomor satu adalah apa? Mata duitan. Ayo jujur, kamu mata duitan enggak? Oh bapak ini malah, Pak Paul malah bilang, iya. Itu baik Pak, rendah hati itu. Itu tandanya sudah bertobat ya Pak ya. Loh, saya itu dulu nomor satu saudara. Sebabnya apa? Dari kecil hidup menderita. Kejepit, terus dipencet, terus sampai saya mengatakan pada waktu umur 12 ditanya mama saya. Kamu besok mau jadi apa? Ya toh, setiap anak selalu mesti ditanya sama orang tuanya. Kamu mau jadi apa? Saya bilang apa? Saya harus jadi orang kaya. Sebab jadi orang miskin selalu dihina. Saya harus jadi seorang sarjana. Kalau tidak pintar, dihina orang. Padahal saudara tahu. Yang saya inginkan itu ternyata apa? Dua kelompok orang yang paling susah masuk surga. Loh, benar tak? Alkitab berkata apa? Orang kaya susah masuk surga. Orang pintar seperti ahli Taurat dan orang Farisi susah masuk. Jadi dua perkara yang paling susah masuk. Orang kaya dan orang bukan orang pintar, orang keminter. Sebab saudara dan saya dituntut oleh Tuhan harus jadi cerdik, pandai. Tapi jangan keminter. Karena keminter itu kamu tahu pinter tapi mau sombong. Maka dari itu saudara harus belajar. Pada waktu itu saya berkata kepada Tuhan, apa Tuhan? Munafik orang Kristen. Tuhan Yesus berkata apa pada waktu saya umur 12? Masuk surga ndak gandeng-gandengan. Sendiri-sendiri. Nah terus baca Alkitab. Saya berkata baca Alkitab, nggak ngerti. Nah, Tuhan berkata apa? Tidak usah ngerti. Nanti bakal ngerti sendiri. Nah, soalnya apa? Soalnya saudara-saudara ini jadi orang Kristen belum berubah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Engkau dan saya harus berjalan di dalam iman. Betul? Nah, iman itu apa? Percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, kalau yang tidak kelihatan itu kamu ngerti apa enggak? Enggak toh? Tapi kamu ternyata sekarang, sampai sekarang menjadi orang Kristen, baca Alkitab, ngerti dulu, baru dijalanin. Betul enggak? Kalau belum ngerti mau jalanin enggak? Tak mau dah. Saudara tahu, itu berjalan di dalam iman atau itu berjalan di dalam pengetahuan? Kalau saudara membaca sesuatu, saudara ngerti baru jalan, itu ilmu pengetahuan. Tapi saudara dan saya dituntut berjalan di dalam iman. Perlu ngerti enggak? Enggak. Yang dibutuhkan nurut. Alkitab tidak berkata begini, baca, mengerti, lakukan. Enggak. Baca, lakukan. Betul? Berbahagialah orang yang mengasihi aku adalah orang yang mendengar perintah-perintahku dan melakukan. Tidak ada tuh bilang dan mengerti dulu. Tidak ada. Tapi saudara kepengennya apa? Ngerti dulu. Kalau tidak ngerti tidak mau. Pantesan kamu tidak pernah berjalan di dalam iman. Pantesan kamu tidak pernah melihat mujizat. Ngerti saudara? Maka dari itu saya mengalami mujizat. Hampir setiap saat.
Dan hidup saya dari kecil sampai sekarang umur 65, saya hidup di dalam firman dan mujizat. Saudara boleh tanya istri saya. Saya tuh pacaran sama istri saya itu 13 tahun. Dari umur 17 sampai umur 30 baru kawin. Karena apa saudara? Karena saya itu jodoh juga ditunjuk Tuhan. Saya dari kecil itu dari umur 12 Tuhan berkata, kamu baca Alkitab. Hari 4 fatsal. Pagi, siang, sore, malam. 1 tahun habis. Sudah habis Tuhan bilang, oh baca terus. Terus Tuhan, terus. Saudara tahu dari umur 12 sampai sekarang umur 65, Alkitab itu sudah saya baca 100 kali lebih. Sebab belakangan setelah umur 30, Tuhan bilang, tambahi, jangan 4 fatsal. Tapi 5 sampai 10 fatsal. Oh, kok banyak amat? Kamu akan menerima pembaharuan terus-menerus. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, engkau akan dituntun dalam seluruh kebenaran Allah. Dan saya alami, saudara. Kenapa? Karena ternyata hidup kekristenan itu adalah pribadi demi pribadi. Saudara dan saya untuk masuk surga menjadi bagian daripada tubuh Kristus yang diperlukan apa? Pasti pendeta-pendeta banyak ngajar gini. Cari jiwa banyak supaya upahmu besar. Itu betul. Itu betul. Cari jiwa itu bagian pekerjaan saudara. Ada upahnya. Tapi masuk surga menjadi bagian dari tubuh Kristus yang dibutuhkan apa? Jiwa. Apa coba? Iman. Nah, jawabnya iman. Yesus berkata, iman tanpa perbuatan mati. Ayo, apa yang dibutuhkan apa coba? Ya, makanya saya bilang baca. Kalau suruh baca saja malas saya setengah mati. Loh jujur, baca Alkitab tuh paling ngantuk. Betul? Betul? Nah, tapi saudara tahu, saya punya pengalaman, tidak satu orang, banyak. Tuhan berkata, baca Alkitab. Ya, saya baca terus. Dan luar biasa, selalu baru. Nah, satu saat, jam 12 malam, saya sudah tidur. Saya kalau tidur itu selalu jam 10, jam 9. Kenapa? Mesti jam 3, jam 4 tuh dibangunin Tuhan pagi-pagi, mesti sembahyang. Tuhan tuh paling seneng, tahu Pak? Sepi. Sendiri. Sebabnya apa? Kamu ini kan belum kawin toh sama Tuhan toh. Selama di dunia ini kan kita belum masih tunangannya, betul lah? Bagian dari tunangan, share. Ya toh? Nah, orang pacaran, ya toh? Tunangan itu masih pacaran toh? Belum kawin toh? Senengnya yang rame-rame atau yang sepi? Ada yang bilang, rame-rame. Mana ada pacaran rombongan? Tidak ada. Tidak ada. Orang pacaran selalu cari sing. Makanya saudara tahu, Yesus itu paling senang. Itu kalau kamu bangun pagi, sembahyang, sepi. Saya itu tiap pagi mesti bangun jam 4, jam 5. Paling lambat jam 5. Itu sembahyang, baca Alkitab, berdoa dengan Yesus. Itu pacaran sama Yesus, saudara tahu. Dan kalau kamu nanti berbicara, kamu nikmati jamahan dia luar biasa. Saya alami, makanya saya bisa berani cerita karena apa? Ngalami. Yang saya khotbahkan, saya sudah janji sama Tuhan, aku mau engkau panggil jadi hambamu, kalau aku mau khotbah, aku mesti ngalami dulu. Sebab nanti kalau ditanya, orang bilang, kowe kamu sudah ngalami. Saya enggak mau, saya bilang. Sebab saya harus jadi
saksi. Saksi itu ngalami enggak? Ngalami. Tapi saudara, saya tidak boleh nyalain orang lain. Saya tidak boleh menilai orang lain yang tidak menjadi saksi. Sebab Alkitab berkata, beritakan Injil. Jadi pemberita itu perlu ngalami enggak? Enggak usah. Pemberita itu enggak usah ngalami. Tapi kalau kamu jadi saksi, ngalami. Betul? Kamu mau jadi pemberita atau saksi? Pasti kalau ditanya, saksi. Tapi kalau ditanya saksi. Mau ngalami? Mau? Ngalami mujizat mau? Kepengen? Mujizat apa? Ayo tak tanyain saya nih. Mamanya mujizat kesembuhan, betul? Mau? Sakit dulu. Loh. Lah kalau kamu mau mujizat sembuh tapi sakit tidak mau, yang disembuhin apa? Betul enggak? Lalu kamu kepengennya apa? Mujizat sembuh tapi orang lain yang sakit. Yang nyembuhin kamu ngawur itu namanya. Nah, ini banyak orang Kristen itu tidak menjadi pelaku firman. Kenapa, saudara? Karena tidak bisa lepas dari egois. Maunya enak, semua gratisan, tidak usah bayar. Ya dah? Salah, saudara. Makanya saya terus terang, saya ini orangnya emang aneh. Saya waktu Tuhan tanya begitu, oke Tuhan, saya mau jadi hambamu. Tapi saya minta mengalami seluruh isi Alkitab. Dan Tuhan bilang, alamina. Saya ngalami, saudara. Dibawa ke surga, ngalami. Ketemu dengan Tuhan Yesus, ngalami. Karena ada ayatnya. Di dalam Yohanes 14, ayat 21. Baca. Dan saya terus terang kalau baca Alkitab, saya omong sama Tuhan, saya tuntut, saudara. Saya bilang, loh ayatmu bilang gini loh Tuhan, saya bilang. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, perhatikan, memegang perintah dan melakukan, tidak usah ngerti dulu. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Perhatiin, saudara. Ini Alkitabiah. Saya katakan, ini engkau janji nyatain. Tuhan berkata apa? Aku akan nyatakan diriku. Saudara tahu? Saya didatangi sendiri, sedang saya berdoa, saya kaget, ada orang pakai jubah putih di sebelah saya. Saya bilang, Tuhan, ini engkau? Ya, aku sendiri. Saya dijamah, saudara. Saya dijamah, kepala saya disayang-sayang. Dia berkata begini, Yusa, aku sangat mengasihi engkau. Bayangin. Hanya 3 perkataan, aku sangat mengasihi engkau. Artinya ribuan kali. Jangan saudara kira kalau kamu ketemu dia terus kamu bisa nanti minta apa. Isane cuma apa? Nangis. Karena sayangnya Tuhan lebih dari istri, sayang lebih dari orang tua, sayangnya begitu rupa sampai saya bilang, engkau kok sayang sekali. Aku sayang kamu, nak. Bayangin saudara. Kalau kamu tidak mengalami sendiri, kamu tidak akan berani mati untuk Yesus. Dan kamu akan goyah di dalam pencobaan dan masalah. Percaya enggak? Saya mau dibunuh karena Yesus 2 kali. 2 kali saya mau dibunuh. Kalau nama saya tercantum di orang-orang yang mau membunuh saya itu, kalau ada keributan, itu sudah terusan.
Tapi saya mau dibunuh, yang benar-benar mau dibunuh itu dipancung kepala saya itu di Irian. Saya tugas dokter di sana. Saudara kalau tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan percaya. Mati hidup itu tidak menjadi masalah. Kalau kamu sudah mengerti di surga kayak apa, mengenal Yesus bagaimana, dan firman Tuhan itu ya dan amin. Luar biasa. Dan Tuhan itu selalu pilih saudara dari muda. Jangan saudara berkata, Musa umur 80. Betul, saya disuruh full time Tuhan umur 45. Tapi dipilih Tuhan dari muda. Jadi saudara, semua itu Tuhan bisa siapkan. Kenapa saudara? Saudara tidak tahu, saya ini sebetulnya dilahirkan cacat. Umur 3 tahun, belum bisa jalan, belum bisa berbicara. Saya. Karena apa? Waktu dikandung oleh ibu saya digugurin. Cacat saya. Saya umur 14 tahun, saudara. Karena apa? Dari kecil itu kalau ada suara keras, pingsan. Jadi cacat mental, cacat perut, cacat tubuh. Umur 14 baru kelas 3 SD. Bayangin. Tapi umur 30 saya jadi dokter. Bisa tak? Normal, sekarang sehat. Saya sudah pernah mengalami seperti Elisa membangkitkan orang mati. Saya sendiri yang dibangkitkan sama Tuhan. Saudara tahu, luar biasa. Dan saya bisa cerita orang mati itu kayak apa? Karena apa? Ngalami sendiri. Ternyata orang mati itu enak loh saudara, gampang. Cuma sesek napas 3 kali, glek, mati. Makanya saya bilang sama istri saya, udah jangan pusing, mati itu gampang. Masuk surga itu enak. Ya toh? Saya bilang, yang surga itu enak loh yang. Loh tapi aku belum. Minta sama bapakmu di surga. Satu malam saya bilang, kamu minta sama bapak di surga. Bagaimana rumahmu di surga? Karena Yesus berkata, aku pergi ke sana menyediakan rumah. Malam dibawa sana diliatin. Wah rumahku kok bagus ya yang. Kebunnya banyak. Seneng bunga, seneng kebun. Rumahnya di sana. Kebunnya banyak, buahnya banyak. Luar biasa Tuhan. Waktu dia 3 kali dilihatkan rumahnya. Jadi sampai saya bilang, Tuhan, aku kok tidak mau lihatin rumahku, kok istriku dulu. Terus Tuhan bilang, kamu tidak bakal punya rumah. Nangis saudara saya, nangis saya. Apa? Aku tidak mau kasih rumah. Enggak. Kenapa? Saya bilang, Tuhan berkata apa? Kamu mau tahu? Iya. Bawa saya ke surga. Lalu saya dibawa, saya lihat, wih, itu Tuhan, itu rumah siapa itu? Istana kok indah kayak begitu. Besar sekali. Jembatannya aja antar provinsi. Waduh sekali, waduh Tuhan. Wih, rumah indahnya kayak gitu. Tuhan berkata, itu istanaku. Waduh, luar biasa Tuhan. Lalu saya bilang, orang yang boleh tinggal di sana enak ya Tuhan. Iya, Tuhan bilang. Makanya aku bilang, Tuhan tuh suka bikin humor. Lalu ada orang jalan di jembatan itu. Jalan, masuk ke istana. Tuhan berkata, salah satu penghuninya itu loh. Siapa sih Tuhan? Enak ya Tuhan orang itu. Kamu mau lihat siapa orangnya? Iya, bawa turun saya. Ya, kok saya? Itu aku ketemu Tuhan. Lah iya, kamu itu tidak tak kasih rumah karena kamu bakal tinggal bersamaku. Makanya Tuhan itu lucu, suka humor. Tidak tak kasih rumah, nangis kayak gitu. Sudah jangan nangis, kenapa? Kamu mau lihat? Ya yuk sana. Ternyata suruh tinggal sama dia. Lalu saya berkata begini, Tuhan, kalau ini penglihatan daripadamu, engkau bicara sama hambamu yang lain. Yang aku tidak akan mau cerita. Dia bicara sama hamba Tuhan yang lain.
Hamba Tuhan itu namanya Dudi. Dia satu saat dia bilang gini, Pak Isa, apa? Kamu besok itu tinggal dengan Tuhan. Kok ngerti kowe? Aku itu masuk ke sana itu lihat, ini Yusa kok tidak ada di sini, di sana tidak ada, di mana-mana tidak ada, di mana? Waktu Tuhan sidang, ada satu kursi kosong, pikir saya itu kursiku. Tapi pada waktu saya tanya Tuhan, itu kursinya siapa? Tuhannya cuma mesem gini. Pakai kode. Di sana itu tidak perlu banyak bicara. Karena lidah saudara itu kotor. Jadi di sana itu kamu mikir, tes langsung sudah sampai. Jadi dia mikir, Tuhan itu kursinya siapa? Pikirnya dia kursimu. Tuhan cuma gini toh. Dia cuma gini. Dia lihat saya keluar dari kamar Tuhan, maju ke depan, dia bilang, Tuhan Yesus, duduk. Ternyata kursimu, Pak. Lah kamu di mana? Lah enggak tahu, kursinya sudah habis. Saudara? Dan dia bilang, wah kamu itu sayang Tuhan. Saudara tidak perlu membanggakan diri. Karena apa? Semua adalah anugerah. Bukan saya. Bukan kepandaian. Bukan kemampuan. Bukan kesucian. Tapi anugerah. Tuhan Yesus sudah berkata, baca firman. Lakukan. Dan pimpinan Roh Kudus itu yang akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Memang sementara saudara belum mengalami, sepertinya dongeng. Apalagi saudara tahu saya ini orang GKI. Saya mengenal Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan berkata, aku mau ajar kamu secara pribadi. Sampai saya berkata, kenapa sih Tuhan kok panggil aku? Karena engkau ini orang yang dibuang oleh ayah bundamu, tapi aku mengambil kamu. Jadi kalau saudara itu disingkirkan di dalam pergaulan manusia, jangan khawatir. Kalau kamu disingkirkan keluarga, jangan khawatir. Ada satu sobat setia Yesus. Dia tidak pernah tinggalkan kamu. Maka dari itu saudara kita harus benar-benar menjadi pelaku firman. Nah, untuk itu saudara seperti saya katakan tadi, untuk masuk ke surga, saudara diperlukan apa? Alkitab berkata di dalam Yohanes 15, kalau kamu tidak berbuah, dipotong. Kalau kamu tidak berbuah, dipotong. Lalu dibuang ke dalam api neraka. Jadi yang boleh masuk surga itu siapa? Orang Kristen yang merupakan carang-carang anggur yang berbuah. Buah apa? Buah-buah roh. Buah roh itu apa? Bukan jiwa. Buah roh adalah perubahan karakter. Itu buah roh. Karena di buah roh apa? Sabar. Pasti perubahan dari tidak sabar. Betul? Buah roh apa? Kasih. Pasti dari kebencian, iri hati. Rendah hati. Dari kesombongan, ketinggian hati. Lah. Ngerti saudara? Kamu ini kepengen buah rohmu lebat pandang? Nah, kepengen? Tapi kamu ini sadar enggak? Kalau buah itu lebat, berarti sifatnya jeleknya banyak apa sedikit? Banyak. Berarti kalau kamu kepengen berbuah lebat, kamu harus menyadari kejelekanmu itu banyak. Dan untuk menyadari kejelekanmu banyak, kamu harus rendah hati. Tanpa rendah hati, kamu tidak akan mengenal kelemahan-kelemahanmu.
Karena Tuhan Yesus sudah berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tanpa rendah hati, saudara tidak akan mengenal dirimu. Sebab apa? Melihat orang lain lebih gampang daripada melihat dirinya sendiri. Makanya saya selalu terus terang, setiap hari saya berkata kepada Tuhan apa? Tuhan, aku sampai sekarang kok belum sempurna ya Tuhan. Tuhan berkata, kalau engkau nanti mati baru sempurna. Disempurnakan. Selama kamu masih hidup di dalam dunia, dalam daging, watak perangimu kerap kali muncul. Harus dipotong. Tapi anak-anak Tuhan tidak ngerti. Maunya apa? Dicabut sampai akar-akarnya. Kalau doa saja, dalam nama Yesus cabut sampai akar-akarnya. Saya bilang, Tuhan bisa dicabut. Dicabut ya mati. Tapi harus dipotong. Alkitab berkata apa? Carang itu harus dibersihkan. Bukan dicabut. Maka dari itu saudara kalau membaca Alkitab saudara akan tahu. Oh watakmu kurang sabar. Dalam nama Tuhan Yesus aku cabut. Aku suka iri hati. Dalam nama Tuhan Yesus iri hati tidak baik. Aku cabut. Buang. Tolak. Dalam nama Yesus. Minta pertolongan Roh Kudus. Firman Tuhan yang membersihkan saudara dan saya. Itu hidup kekristenan. Dan saudara pasti masuk surga. Ya dah? Ya. Jadi saudara baca Alkitab. Baca sendiri. Sampai engkau mengerti, engkau ngalami. Luar biasa. Karena Kristus tidak membedakan. Tetapi Tuhan melihat hati. Yang sungguh-sungguh cinta dia. Tapi tidak jaminan. Orang berkarunia masuk surga. Belum jaminan. Perhatikan. Karunia adalah sarana untuk kita belajar firman Tuhan dan rendah hati dan mencari jiwa. Tapi bukan tiket masuk surga. Sebab Tuhan Yesus berkata, ada waktunya nanti. Ada orang berkata, aku menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Aku membuat mujizat dalam nama Yesus. Aku mengusir setan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena dia tidak berbuah. Dia dapat membawa orang ke surga. Tapi dia sendiri tidak sampai. Mengapa? Karena dia tidak berbuah. Dan itu sama dengan siapa? Calo-calo surga. Tahu calo toh? Calo itu bilang apa? Jakarta, Bandung, 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 Bandung. Orang lain naik ke bis sampai ke Bandung, dia sendiri tetap di Jakarta. Itu calo. Pendeta bilang, saudara percaya Yesus masuk surga. Berbuahlah. Orang lain masuk surga, dia sendiri tidak berbuah. Tuhan bilang, aku tidak kenal calo. Ngerti? Nah, saudara ini mau jadi calo atau mau jadi penghuni? Wah, adik ditanya. Kalau disuruh baca Alkitab, itu bagaimana coba? Alkitab itu luar biasa. Nah, ada satu hari, ini saya mau tutup, tapi saya mau saksikan ini. Jam 12 malam, ada seorang telepon saya. Saya jengkel, saya marah. Kamu ini dari Jakarta, saya tinggal di Bandung. Kamu jam 12 kok telepon. Bangunin orang tidur. Saya bilang, jawabannya kurang ajar. Jawabannya gini, Bapak Isa tidur, aku tidak Isa. Lola, yang tidak Isa tidur kan kamu toh. Kok bangunin saya? Lah ya justru itu Pak, kasih resep dong. Biar supaya saya bisa tidur. Kenapa? Saya sudah 2 tahun kena penyakit tidak bisa tidur. Lah terus sudah pergi ke dokter spesialis dikasih obat habis jutaan, sudah ke Singapura tetap tidak bisa tidur. Lah kenapa kamu telepon saya? Ya mestinya Pak Yusa punya jalan. Doain dong. Saya bilang, enggak. Loh kenapa Pak enggak? Kamu sendiri praktek. Saya. Ya, bagaimana caranya? Saya doa saudara.
Jadi sementara dia ngomong sama saya sembahyang dalam hati gini. Tuhan Roh Kudus, tuntun dong ini bagaimana orang ini. Aku sih tidak ngerti, aku bukan dokter. Aku dokter gigi. Jadi aku tidak ngerti Tuhan. Tuhan jawabnya lucu saudara. Baca Alkitab, suruh baca Alkitab. Aku ya niru saja. Baca Alkitab. Terus dia bilang gini. Hah? Baca Alkitab? Ya. Dia tanya. Masa bisa? Kamu ini mau tanya, mau nurut atau mau bantah? Oh mau nurut. Ya sudah, dengerin. Baca. Oh ya. Terus dia tanya, bacaan yang mana? Nah, benar tak? Terus saya ya tanya Tuhan, Tuhan bacaan yang mana? Tuhan itu lucu, baca apa? Suruh membaca imamat sama bilangan. Aku bilang, baca imamat sama bilangan. Apa Pak itu? Oh itu kitab perjanjian lama. Saya jamin pasti ngantuk. Karena saya tahu bilangan itu nama-nama orang bin. Ngantuk. Saya bilang. Lalu saya bilang gini, nanti kamu sambil tidur baca. Kalau tambah dekat terus ngantuk. Nanti kalau bangun, baca lagi. Bangun, baca lagi. Pasti sembuh. Saudara tahu, 3 bulan kemudian, saya khotbah di gereja. Gereja Rem, punyanya Supit. Nah, saya bilang gini, ada orang Jakarta, telepon saya tidak bisa tidur. Tuhan itu lucu, suruh baca Alkitab. Entah orang itu di mana. Orang itu ngacung. Saya Pak, orangnya. Hah? Kamu ya? Sembuh enggak? Oh Tuhan luar biasa, dalam waktu sebulan saya sembuh total. Lalu saya bilang, kamu sekarang bacanya imamat bilangan terus. Saya bilang, oh enggak. Dan Tuhan, Pak Yusa sudah, kalau sudah sembuh, bacanya mesti dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang sehat. Dan dia bilang, Tuhan luar biasa Pak. Ngerti? Tapi saya bilang, ngalami sendiri. Jangan bergantung kepada saya. Karena saya pun seorang hamba Tuhan. Kalau saudara tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan percaya bahwa Yesusmu adalah luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu di tempat ini sudah mendengar. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau sendiri yang berbicara dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu. Karena hamba percaya Tuhan, dia mendengar, dia ketawa, tapi itu terjadi dalam hidup anak-anak-Mu di tempat ini. Karena mereka tidak mengenal akan kebenaran-Mu. Tapi hari ini, mereka mau Tuhan membaca firman-Mu, melakukan supaya nama-Mu dipuji-puji di dalamnya. Supaya anak-anak-Mu mengalami secara pribadi bagaimana mengenal Tuhannya. Bergaul akrab, mengalami seluruh kuasa Allah. Dan mereka akan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapak. Jadikan kami pelaku firman. Mengalami secara pribadi dan menjadi berkat bagi keluarga kami. Dalam Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin.